Oke, kita mulai dengan kualifikasi dan validasi. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, apa sih bedanya kualifikasi dan validasi. Kalau kualifikasi kita pakai buat suatu instrumen, suatu alat, peralatan. Kalau misalnya validasi kita pakai untuk suatu proses, suatu metode. Kayak gitu bedanya kayak kita lakukan terhadap metode, proses, atau terhadap alat atau instrumen atau apa ya kayak maksudnya kayak suatu benda gitu ya, bukan suatu sistem. Oke. Penjelasannya kualifikasi itu apa sih? Kualifikasi itu adalah kegiatan pembuktian bahwa perlengkapan, fasilitas, atau sistem yang digunakan dalam proses atau sistem akan bekerja dengan kriteria yang diinginkan secara konsisten. Oke, kualifikasi itu terdiri dari kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja. Oke, mari kita bahas satu per satu dan kita lihat perbedaannya apa sih di CPOB 2018 sama di CPOB 2012. Oke, kalau di CPOB 2012, klausul di bab kualifikasi sama validasi itu mulai dari perencanaan validasi, dokumentasi, terus nanti kualifikasinya ada kualifikasi desain, instalasi, operasional, sama kualifikasi kinerja, plus ada tambahan kualifikasi fasilitas, peralatan, dan sistem yang terpasang yang telah operasional. Nah, kalau di CPOB 2018, klausulnya itu jadi ada pengorganisasian dan perencanaan kualifikasi dan validasi, dokumentasi termasuk RIV atau rencana induk validasi. Nah, yang beda adalah di tahapan kualifikasinya. Tahapan kualifikasinya itu mulai dari spesifikasi kebutuhan pengguna, SKP, atau biasa disebut juga URS, User Requirement Specification, terus kualifikasi desain. Sebelum kualifikasi instalasi ada yang namanya Factory Acceptance Test sama Site Acceptance Test. Terus baru kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja. Nah, sama ada klausul tambahannya kualifikasi ulang. Oke, jadi ada sedikit perbedaan ya di tahapan kualifikasinya antara CPOB 2012 sama CPOB 2018. Di CPOB 2018 relatif dijelaskan lebih lengkap, lebih detail. Tahapan kualifikasi tuh mulai dari sebelum kualifikasinya nih, apa dulu sih sebenarnya yang kita harus siapin, apa yang harus kita lakukan sebelum ke proses kualifikasinya gitu. Oke. Kalau divalidasi nanti, kalau sebelumnya CPOB 2012 itu ada validasi prospektif, concurrent, sama retrospektif, plus ada validasi pembersihan, pengendalian perubahan, validasi ulang, sama validasi metode analisis. Nah, kalau di CPOB 2018, untuk validasi proses itu, ini tadi belum record gak sih? Oh, udah. Kalau di CPOB 2018, untuk validasi proses itu ada validasi concurrent, validasi proses tradisional, verifikasi proses kontinu, pendekatan hibrida, sama verifikasi proses ongoing selama siklus hidup produk. Nah, karena di CPOB 2018 ada dibahas tentang pengiriman, tentang pendistribusian gitu ya. Makanya ada juga verifikasi transportasi. Ada validasi pengemasan, kualifikasi sarana penunjang, validasi metode analisis, validasi pembersihan, sama pengendalian perubahan masih sama seperti CPOB 2012. Teman-teman, di teman-teman yang lain adakah share screen-nya? Ada, Kak. Oh, Kak Yanti, kenapakah ya Kak?
Coba di ini dulu Kak, di close dulu Zoom-nya, join ulang Kak. Oke. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu tentang tahapan proses kualifikasi. Tadi udah dibilang kualifikasi awalnya dari spesifikasi kebutuhan pengguna atau SKP. Jadi ceritanya kita di industri farmasi nih ya, mau beli alat baru. Nah, udah tahu nih, oke, gua mau beli oven. Yang pertama kali harus dibikin sebelum beli alat itu apa? Yaitu URS atau SKP atau spesifikasi kebutuhan pengguna. Kita pas udah tahu nih butuh oven, kita juga pasti udah tahu kan, gue tuh butuh oven dengan spek seperti apa sih? Sama lah kayak kita mau beli HP. Gue mau beli HP baru, gue butuh HP dengan spek seperti apa sih yang bisa menunjang kegiatan gue, yang bisa menunjang aktivitas gue, gitu kan? Nah, sama beli alat juga kayak gitu. Oh, gue butuh oven dengan kapasitas sekian liter. Oh, gue butuh oven yang suhunya, range suhunya bisa dari sekian sampai sekian. Nah, itu kita harus udah tahu spesifikasi apa yang kita butuhkan dari alat tersebut sebelum kita beli alat gitu. Jadi SKP itu suatu dokumen yang menguraikan semua kebutuhan fungsional dari suatu peralatan, fasilitas, sarana penunjang atau sistem yang akan diadakan. Oke, jadi pas kayak kasarnya gini lah, kita mau beli handphone ya. Mau beli handphone tuh kan nggak akan nyari dari brand A sampai Z dong. Kita bakal nyari di brand, di toko, di supplier, di distributor yang memang bisa mensuplai handphone sesuai dengan spesifikasi yang kita mau, gitu kan? Kurang lebih tuh kita bikin URS tuh tujuannya seperti itu. Nggak mungkin dong kayak, oke, gue mau beli handphone. Handphone apa ya? Cari di semua brand, cari di semua toko. Nggak mungkin kan? Makanya kita persempit, kita lebih spesifikin nih, apa sih yang mau kita cari dengan bikin URS atau SKP ini. Oke, dari situ kayak kita udah ngomong nih ke supplier, nih gue nyari oven yang kayak gini, lu bisa supply nggak? Lu punya nggak oven dengan spek seperti ini? Atau lu bisa supply nggak barang sesuai dengan spek yang gue mau, gitu kan? Oke. Misal udah nih, udah ya ketemu sama suppliernya. Nah, di sini next lah kita ke tahap kualifikasi desain. Kualifikasi desain tuh apa? Kualifikasi desain tuh fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau mesin atau peralatan atau bangunan yang akan diinstalasi atau dibangun itu rancangannya sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang diatur dalam ketentuan CPOB yang berlaku. Jadi sebenarnya tahap URS dan kualifikasi desain itu ada di tahap negosiasi atau diskusi atau kompromi sama pihak supplier ya, antara kita sama supplier. Oke, jadi nih kualifikasi desain. Udah tahu nih mau beli oven, mau disimpan di lab cuma punya space misalnya 2 meter, kalau buat buka pintu cuma punya space sekian senti misal dan segala macam. Pas ke supplier ngomong juga dong, nih saya tuh cuma punya space segini, ovennya nanti mau disimpan di sini, kira-kira desainnya enaknya kayak gimana ya? Nanti harus ngomong juga, diatur juga bareng orang teknik dong, kayak nih lu mau nyolokin kabelnya kemana dengan space segini, ukuran oven segini, bentuk ovennya seperti apa gitu kan. Kita harus memastikan peralatan yang mau kita adain, yang mau kita beli itu sesuai nih sama dokumen URS atau dokumen SKP yang kita bikin di awal. Kita harus ngawal proses pembelian alat ini sampai alatnya bisa beroperasional tuh sesuai gitu sama SKP yang kita bikin di awal. Oke.
Nah, udah nih, udah oke sama supplier, oke desainnya udah oke, udah sesuai spek dan segala macam. Oke, barang siap dikirim nih ke tempat lu. Oke, sekarang simpelnya gini ya, kita beli alat, kita beli instrumen ya. Kan kita pengennya pas dibawa ke tempat kita tuh udah yakin oke gitu kan, tanpa kendala apapun. Nah, makanya adalah yang namanya factory acceptance test atau site acceptance test. Jadi kasarnya sebelum lu bawa ke gua, lu cobain dulu lah di sana. Bagus nggak? Kalau misalnya pas lu cobain di tempat lu bagus, baru bawa ke tempat gua. Kasarnya kayak gitu ya teman-teman. Sama lah kayak kita beli HP. Pas beli HP, pasti dibuka di tempat beli HP-nya kan? Kayak dibuka ya segelnya, dicobain dulu di tempatnya. Jangan sampai pas udah kita bawa ke rumah ternyata ada kendala. Jangan sampai ternyata pas kita udah bawa pulang ke rumah, ada yang nggak sesuai nih. Ada yang nggak berfungsi nih. Nah, itu untuk mencegah atau menghindari kejadian seperti itu. Oke, jadi factory acceptance test atau site acceptance test itu apa sih? Itu adalah suatu prosedur inspeksi dan pengujian sistem statis dan atau dinamis atau komponen sistem utama untuk mendukung kualifikasi sistem peralatan yang dilakukan dan didokumentasikan di lokasi pemasok. Jadi itu dilakuin di pabrik atau di tempat si suppliernya gitu ya, sebelum dibawa ke tempat kita. Ntar misalnya kata suppliernya, oh udah oke nih di tempat gua semuanya berjalan, berfungsi normal. Oke, kirimlah ke tempat gua gitu ya, lu bawalah ke tempat gua. Udah dibawa ke tempat kita, yang dilakuin apa? Yang dilakuin kualifikasi instalasi. Kualifikasi instalasi dilakukan untuk apa? Untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang diinstal itu sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian atau sesuai dengan spek yang udah kita susun di awal di SKP itu. Nah, pemasangannya juga harus dilakukan memenuhi spek yang telah ditetapkan. Jadi kita kan mastiin dong instalasi ya, kita masang. Kita mastiin, oh pas dipasang tuh semua komponen alat itu dipasang sesuai dengan desain yang udah kita setujui di awal. Kayak beneran oke dipasang di situ, posisi kabelnya sebelah mana, nanti posisi buka pintunya kemana, komponen dari alatnya beneran diinstal lengkap semua atau enggak, kayak misalnya oh ada UPS-nya atau enggak, dan segala macam. Itu kualifikasi instalasi ya. Pokoknya udah terkait dengan instalasi instrumennya, instalasi alatnya. Balik lagi semuanya harus sesuai dengan SKP yang dibikin di awal. Oke, terus kita next ke kualifikasi operasional. Oke, instrumen alatnya udah terpasang dengan baik. Kita harus pastiin dong ke kualifikasi operasional. Kita harus pastiin sistem atau alatnya itu tuh bisa bekerja atau bisa beroperasi sesuai dengan spek yang diinginkan nggak sih? Kayak, oke, tombol on off-nya berfungsi atau enggak? Oven nih, pengatur suhunya bisa berfungsi atau enggak? Misal ada fitur-fitur apalagi lah pokoknya di alat itu semuanya tuh beneran bisa beroperasi sebagaimana mestinya atau enggak gitu ya. Terus apa bedanya Kak sama kualifikasi kinerja? Oke, kalau di kualifikasi operasional kita hanya sekedar memastikan alatnya beroperasi, berfungsi atau enggak. Kalau kualifikasi kinerja kita udah ngomongin ke outputnya, ke hasilnya ya. Jadi kita akan atau perlu memastikan apakah alat yang diinstal itu bisa bekerja atau beroperasi sesuai dengan tujuan penggunaannya atau enggak. Misal, di awal kita udah nge-spek ini, gue pengen oven yang kalau dibuka selama
5 menit itu penurunan suhunya hanya 2 derajat Celcius, misal. Ya udah, berarti pas kualifikasi kinerja kita cobain. Misal udah mencapai suhu awalnya di 40 derajat. Kita buka 5 menit. Apakah selama 5 menit itu penurunan suhunya tidak lebih dari 2 derajat Celcius? Gitu. Terus, misal kita pengen oven yang range suhunya dari misalnya dari 0 sampai 180. Nah, beneran kita cobain. Beneran bisa mencapai suhu segitu nggak sih? Dan dalam suhu segitu tuh beneran nggak terjadi error atau galat alat nggak sih? Gitu. Kita udah ngomongin outputnya, pokoknya kalau di kualifikasi kinerja. Tidak hanya sekedar berfungsi atau tidak. Gitu. Sampai situ ada yang mau ditanyain, teman-teman? Cukup bisa dipahami? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyain, kita next dulu ya. Kita next ke validasi. Oke, validasi itu apa sih? Validasi itu adalah tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa setiap prosedur, kegiatan, sistem, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diharapkan. Validasi ada validasi proses, validasi metode analisa, sama validasi pembersihan. Kita bahas validasi proses dulu. Oke. Yang sama-sama ada di CPOB 2012 dan CPOB 2018 itu adalah validasi concurrent. Validasi concurrent itu apa sih? Oke. Kalau dulu pemahaman di CPOB 2012, validasi concurrent itu adalah validasi yang dilakukan pada saat pembuatan rutin produk untuk dijual. Validasi concurrent itu kalau di CPOB 2012 itu validasi awal sebelum kita meregistrasikan atau mendaftarkan produk ke BPOM. Kayak kita harus validasi dulu 3 batch berturut-turut kayak gitu kan. Nah, dan bedanya apa dong kalau di CPOB 2018? Kalau di CPOB 2018, yang dimaksud validasi concurrent itu adalah validasi yang dilakukan dalam kondisi di luar kebiasaan. Ketika ada rasio risk and benefit yang besar bagi pasien sehingga dimungkinkan untuk tidak menyelesaikan program validasi sebelum produksi rutin dilaksanakan. Misal kayak, oh sebenarnya di RIV-nya udah dibikinnya dia harus validasi normal, 3 batch gitu minimal. Nah, tapi ya bisa dijustifikasi atau kita bisa bikin corrective action, preventive action gitu ya, bisa bikin KAPA. Nanti RIV-nya bisa direvisi. Maksudnya gimana sih concurrent yang di CPOB 2018? Ambil contoh gampangnya pas kemarin pandemi COVID ya. Pas kemarin pandemi COVID pasti teman-teman juga sadar kan, tiba-tiba banyak nih keluar brand-brand vitamin D3 yang baru gitu kan. Hanya dalam jangka waktu beberapa bulan aja. Menurut teman-teman, apakah itu mungkin? Kayak minimal lo harus validasi 3 batch, minimal lo harus punya data stabilitas dipercepat selama 6 bulan. Kemarin, emang pengembangan obat ada yang nyampe 6 bulan? Enggak. Nah, kenapa? Untuk proses validasi, itu yang dinamakan validasi concurrent. Jadi kayak, lu cukup validasi 1 batch dulu aja, validasi 1 batch, kirim datanya ke BPOM pakai buat registrasi, terus kita bikin surat komitmen akan memenuhi data validasinya seiring atau berbarengan dengan proses produksi rutin. Jadi yang harusnya 3 batch kita lakuin 1 batch, nah yang kedua ketiganya itu proses validasinya dilakukan bersamaan dengan proses produksi rutin. Jadi kalau biasa kan kita validasi nih, obatnya tuh dibuang kan, dimusnah, nggak boleh kita jual. Karena itu bukan untuk produksi. Nah ini kita obatnya tetap bisa kita jual karena validasinya kita lakukan bersamaan dengan proses produksi.
gitu. Terus misal kayak data stabilitas kayak gimana, kok bisa ngedaftarin cepet-cepet? Oke, sama kayak validasi, misal kita baru punya data stabilitas 3 bulan, ya udah oke, kirimin dulu aja 3 bulan, kita bikin surat komitmen ke BPOM, akan memenuhi dan melengkapi datanya setelah memang mencapai waktunya, gitu. Jadi kan udah jelas ya kalau pas pandemi COVID kemarin, ya rasio risk and benefit-nya antara kita harus validasi full 3 batch dengan kita bisa cepat ngerilis obat itu ke pasaran di mana demand di masyarakat, demand di pasar memang lagi tinggi-tingginya dan memang lagi sangat dibutuhkan, ya udah jelas dong manfaat untuk pasien jauh lebih besar daripada memenuhi data validasi gitu kan. Makanya diperbolehkan untuk menerapkan yang namanya validasi concurrent. Tuh. Oke. Next kita ke validasi proses dengan pendekatan tradisional. Nah, ini baru validasi yang dilakukan terhadap sejumlah batch produk yang diproduksi dalam kondisi rutin untuk memastikan reproduksibilitas. Pada umumnya minimal produksi 3 batch berturut-turut dalam kondisi rutin. Yang awalnya kita kenal dengan validasi concurrent di CPOB 2012, di CPOB 2018 itu namanya validasi proses dengan pendekatan tradisional. Seperti biasa, kita lakukan validasi terhadap 3 batch berturut-turut, baru kita bisa lakukan produksi rutin. Tuh. Terus, kita ngomongin ke validasi proses dengan pendekatan kontinu, pendekatan hibrida. Nah, tapi yang perlu teman-teman tahu, validasi proses dengan pendekatan kontinu dan pendekatan hibrida itu relatif belum bisa diaplikasikan di Indonesia. Kenapa? Seperti yang kita tahu, semua obat yang beredar di Indonesia itu me too product. Ya. Obat kopi, kita punya ide bikin obat tuh ya nunggu nyontek dari orang lain yang udah habis patennya. Sedangkan untuk validasi proses pendekatan kontinu dan pendekatan hibrida, itu adalah proses validasi yang berdasarkan pada apa ya, sisi sains. Jadi kayak dari awal gue udah tahu nih arah pengembangan produk gue tuh mau kayak gimana. Dari awal gue udah mempertimbangkan segala risk and benefit-nya untuk pengembangan produk ini gitu. Nah, sedangkan di Indonesia mungkin nggak kayak gitu. Enggak. Kita nggak tahu, misalnya udah bikin tablet paracetamol, kita mau bikin sediaan apa lagi nih dari si paracetamol ini? Kita belum tahu ya. Kita makan ngikut-ngikut aja nanti orang lain bikinnya apa gitu. Terus validasi proses dengan pendekatan kontinu tuh gimana sih? Itu adalah validasi yang dilakukan terhadap produk yang dikembangkan berdasarkan pendekatan QBD atau Quality by Design. Jadi selama proses pengembangan telah ditetapkan secara ilmiah strategi pengendalian yang memberikan tingkat kepastian mutu produk yang tinggi. Seperti yang aku jelasin hari Selasa, jadi kita kan sebelum mengembangkan produk tuh udah mikirin dulu nih, parameter kritis dari bahannya apa, parameter kritis dari prosesnya apa, resiko-resiko yang harus diperhatikannya apa dari setiap aspek tersebut. Nah, kalau misalnya kita mau pakai validasi proses dengan pendekatan kontinu, semua aspek itu benar-benar harus udah kita pahami, harus udah benar-benar bisa kita kendalikan. Agar apa? Ya, kita nggak perlu validasi 3 batch, validasi 3 batch, validasi 3 batch, nggak perlu. Karena kita udah tahu nih, oh apa sih yang harus kita jagain, oh apa sih yang harus kita kendaliin. Jadi kayak kita, oke, pertama bikin tablet, jalan. Sekali validasi. Terus kemudian, oh setelah kita ngembangin tablet, kita mau ngembangin bentuk injeksinya. Oke, jalan sekali validasi, aman. Nah, tapi kemampuan kita belum sampai di situ ya teman-teman. Makanya kayak yang aku bilang tadi, itu belum bisa diaplikasikan di Indonesia. Terus, next kita lihat yang pendekatan hibrida. Pendekatan hibrida itu dilakukan dengan gabungan antara pendekatan tradisional dan verifikasi proses kontinu. Maksudnya kayak gimana? Jadi, pendekatan ini
bisa digunakan apabila sudah diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai produk dan proses yang diperoleh dari pengalaman pembuatan dan data riwayat batch. Jadi oke, pertama kita udah validasi dulu nih, 3 batch berturut-turut. Setelah validasi kayak kasarnya gue udah tahu banget nih dari prosesnya apa yang mungkin bermasalah, dari bahannya apa yang jadi parameter kritis. Jadi ke depannya ketika mengembangkan produk yang baru udah nggak perlu validasi 3 batch lagi. Ya udah cukup sekali validasi, oke aman karena semuanya sudah bisa dikendalikan gitu. Tapi lagi-lagi itu belum mungkin untuk dilakukan di Indonesia karena ya ilmu kita belum nyampe ke situ ya. Maksudnya kapasitas pengembangan produk di Indonesia itu belum sampai ke situ. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, cukup bisa dipahami ya. Kita next. Next ke validasi pembersihan. Validasi pembersihan itu tujuannya untuk memvalidasi apa sih? Validasi pembersihan itu tujuannya kita pengen memvalidasi metode pembersihannya ya. Jadi kita mau ngevalidasi nih, ini metode pencucian alatnya tuh sebenarnya udah bener atau belum. Gitu. Nah, proses validasi pembersihan ini biasanya dilakukan pada alat yang bersentuhan langsung dengan obat. Nah, jadi kita melakukan tindakan pembuktian bahwa prosedur pembersihan suatu peralatan pengolahan itu benar-benar mampu membersihkan sisa bahan aktif obat dan zat pembersih yang digunakan untuk proses pencucian. Juga dapat mengendalikan cemaran mikroba pada tingkat yang dapat diterima. Jadi kayak kita mau mastiin nih, metode pencucian itu tuh beneran bisa ngilangin residu obat yang sebelumnya, residu bahan pembersih, sama benar-benar menghilangkan atau mengontrol mikroba atau enggak. Karena kan ya logikanya ya, di industri farmasi kita produksi bukan cuman satu atau dua obat dan satu mesin atau satu alat itu tidak didedikasikan untuk memproduksi satu obat aja. Bukan tidak sih, mungkin tidak semuanya ya, tapi ada juga beberapa industri farmasi yang memang mendedikasikan satu line produksi itu hanya untuk produksi obat A gitu. Tapi kan mostly pasti nggak kayak gitu ya. Satu line ya bisa produksi beberapa jenis obat. Nah, makanya penting untuk dilakukan validasi pembersihan ini untuk memastikan setelah produksi obat sebelumnya mesinnya dicuci, dipakai buat produksi obat yang lain itu beneran udah nggak akan ada cemaran dari obat yang sebelumnya atau enggak gitu. Oke, di validasi pembersihan ada yang namanya MACO, Maximum Allowance Carryover. Apa sih itu tuh? Ya balik lagi ya, kan nggak mungkin dong sampai nol banget, sampai sama sekali nggak ada sisa cemaran dari bahan yang sebelumnya gitu kan. Kayak masa sih mau se-strict itu gitu kan. Kalau kita se-strict itu akan sesusah apa atau butuh waktu dan effort sebesar apa sih buat bersihin satu mesin doang. Nah, makanya kayak kita ngasih batas toleransi. Oke lah, boleh nih kalau sisanya masih di bawah segini. Nah, batas itu yang disebut sama si Mako itu. Oke, sebenarnya rumus buat ngitung nilai Mako untuk validasi pembersihan itu ada banyak dan relatif beda-beda ya, tergantung industri farmasinya mau pakai metode yang mana. Ada industri farmasi yang memang hobinya menyusahkan diri sendiri dengan cara milih metode penentuan mako yang menghasilkan nilai mako sekecil-kecilnya. Tapi tujuannya baik. Tujuannya biar apa? Biar ya resikonya pun lebih kecil. Tapi ya lebih strict berarti effortnya harus lebih besar. Ada juga industri farmasi yang ya normal-normal aja. Kita hitung pakai dosis harian yang digunakan gitu.
Itu beda-beda ya, teman-teman. Oke, tapi yang umum digunakan dan yang umum kita tahu itu menggunakan dosis harian dari masing-masing obatnya ya. Biasanya kita menghitung dengan cara dosis dari obat atau dosis dari produk yang sebelumnya itu dikalikan dengan minimum batch size. Minimum batch size-nya siapa? Minimum batch size produk yang diproduksi di alat atau mesin tersebut. Kita pakai pen. Ini ya yang tadi aku bilang. Daily dose produk yang sebelumnya dikali sama minimum batch size atau batch terkecil yang diproduksi di alat itu. Kenapa harus minimum batch size, Kak? Logikanya, misal cemaran yang tersisanya 10 ppm. Pengaruh 10 ppm dalam 10 kilo dan pengaruh 10 ppm dalam 100 kilo pasti akan jauh lebih besar di 10 kilo ya, di batch yang lebih kecil. Karena ya cemaran sekecil apapun pasti nantinya akan jauh lebih besar di ukuran batch yang lebih kecil. Nah, makanya untuk lebih menjaga, untuk lebih mengurangi resiko, kita harus masukinnya pakai minimum batch size biar lebih aman. Berarti nilai segini tuh aman untuk batch terkecil. Berarti kalau dipakai untuk batch yang lebih besar akan jauh lebih aman gitu. Dibagi dengan safety factor. Safety factor ini biasanya nanti udah diketahui tergantung dari jenis sediaannya. Nilai safety factor untuk sediaan yang lebih beresiko pasti akan lebih besar ya teman-teman. Injeksi, optalmik, inhalasi itu kan tipe-tipe sediaan yang memang pas dipakai langsung terabsorpsi, langsung didistribusikan gitu kan. Itu udah pasti bioavailabilitasnya aja 95% lewat lah. Nah, makanya kita harus masukin di sini untuk apa? Untuk menjadikan bahan pertimbangan dari bentuk sediaannya ya. Kayak, nih, gue tuh misal habis produksi dari sediaan tablet, terus mau produksi kesediaan injeksi. Nah, pasti kan kalau misalnya ada cemaran sekecil apapun di sediaan tablet dan disediaan injeksi, pasti akan jauh lebih beresiko disediaan injeksi ya, yang langsung masuk ke pembuluh darah. Ini dikalikan dengan daily dose dari produk yang akan diproduksi selanjutnya di alat tersebut. Sebenarnya sih hitung mako buat validasi pembersihan relatif gampang ya teman-teman, gitu-gitu aja. Yang penting apa? Satu kuncinya, satuan harus sama. Dua, harus tahu mana produk yang sebelumnya, mana produk yang setelahnya. Karena nggak akan secara gamblang dikatakan setelah memproduksi produk A akan dipakai buat memproduksi produk B. Nggak akan secara gamblang digituin ya, pasti di soal ceritanya tuh dibikin gimana caranya kita bisa memahami soalnya. Contoh, suatu industri farmasi akan melakukan validasi pembersihan alat yang digunakan untuk bahan aktif allopurinol 100 mg dan ibuprofen 200 mg, di mana batch size produk allopurinol adalah 200 kg dan ibuprofen 100 kg. Nilai batas safety-nya adalah 1000. Jika alat akan dibersihkan terhadap allopurinol untuk produksi ibuprofen, berapakah nilai makonya? Nah, berarti ceritanya di sini kita lagi mau ngitung nilai mako untuk si allopurinol. Ya. Kayak berapa sih batas maksimum allopurinol yang diperbolehkan masih tersisa sebelum kita mau produksi si ibuprofen.
gitu ya. Jadi kita masukin daily dose-nya, total daily dose dari si allopurinol, berarti kan nih yang aku bilang tadi satuannya harus sama. Kan di sini satuan batch size-nya dalam kilogram, satuan dosisnya dalam miligram. Terserah mau teman-teman ubah ke kilogram semuanya boleh. Kamu pakai miligram semuanya boleh. Tapi lebih enak kita langsung ubah satuannya ke satuan yang ditanyakan atau ke satuan yang sesuai dengan yang tertera di pilihan jawabannya. Kan pasti di pilihan jawaban udah ada satuannya kan, kayak nah berarti enaknya kalau menurut aku langsung disamain ke satuan tersebut. Oke, kalau ini kita mau pakainya gram, berarti daily dose 100 mg kita masukin 0,1 dikalikan dengan minimum batch size. Di sini kan batch size-nya allopurinol 200 kilo, sedangkan batch size-nya ibuprofen 100 kilo. Yang lebih kecil kan 100 kilo, berarti kita masukin 100.000 gram. Dibagi safety faktornya 1000 dikali dengan daily dose produk selanjutnya yang akan diproduksi di mesin tersebut. Berarti dosisnya ibuprofen 200 mg, kalau ke gram jadi 0,2 gram. Dihitung dapat hasilnya 50 gram. Gitu. Berarti itu batas maksimum yang diperbolehkan. Kak, itu tuh 50 gram dalam volume berapa? Itu balik lagi tergantung ke masing-masing industri farmasi. Biasanya mereka punya standar berapa liter sih air yang dipakai buat ngebilas atau dipakai buat nyuci alat tersebut gitu. Misal ada yang batasnya tuh 100 liter buat ngebilas tuh gitu, baru berarti 50 gram itu dalam 100 liter. Karena kan kita nggak nguji atau nggak ngedapetin si serbuk-serbuk residunya ya. Tapi kita ngecek dari air yang dipakai buat nyucinya. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Kak mau nanya, Boleh Kak Yunita. kalau misalnya kita mau pakai yang rumus yang satunya itu, karena kan biasanya kalau di TO itu kan biasanya pakai rumus yang ini ya Kak, yang Mako 1/SF ini ya. Soalnya kan kalau pakai rumus itu kadang dapat gitu ya. Kalau yang kayak soal tadi, kalau misalnya saya coba di rumus satunya ini dapatnya 500 Kak. Udah disamain penyebutnya? Penyebutnya apa sih namanya teh? Satuannya? Udah sih Kak, coba kalau Kakak yang ini. Coba kita masukin bareng-bareng ya. Iya. 1 dibagi safety bentar guys. Dikali kita masukin minimum single dose dari produk yang harus dihilangkan. Oke, tadi produk yang harus dihilangkannya apa? Allopurinol. Ya, berarti masukin kali ya 10 pangkat 6. Bagi dengan kita masukinnya berarti 100 teman-teman di sini. Oh iya, karena miligram ya, Kak? Iya. Dikali 10 pangkat 6. 100. Dibagi berarti kalau ini dalam kilo 200-nya berarti dibagi ke 1 juta ya nggak sih, Kak? Bentar, dibagi maksimum daily dose. Maksimum daily dose dari produk berikutnya dalam miligram. Enggak, kita masukin ini juga sama, masukinnya dalam miligram juga 200. Ini kilogram nih. Yang mana, Kak? Itu miligram per kilo. Ini kan buat mengkonversi si 10 pangkat 6 ini kan
untuk mengkonversi miligram ke kilogram. Oh, aku kira kilogram punya yang bawah, miligram punya yang atas. Ini Kak, yang maksimum daily dose-nya itu berat unit dosis dalam miligram juga kita masukinnya. Kalau cuman kayak gini dapatnya 6.000, 5.000. 500. Nah, aku masukin dulu. 1/1000 ya. Ya 500. Wait. Oh iya, dapatnya jadi 500 kilogram berat. Bentar, coba aku lihat dulu. Oh, di sini jadi dapatnya 500 mg per kilogram. 50. Kalau kita hitung tadi dapatnya jadi 50 gram. 500 mg per kilogram. Kak, MDD-nya emang 200 ya? Sebentar dulu, Kak. Coba ya, aku hitung dulu. Sebentar ya. Wait, bentar aja. 500 mg per kilogram dengan bed size 100 kg kali 100 mg ke gram. Oh, sama kok Kak hasilnya. Nah, kenapa aku bisa bilang sama? Kayak gini. Ini kita kan dapat hasil dalam 500 ya. 500 satuannya 500 mg per kilogram. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini. Yang bedanya apa sih di rumus ini sama di rumus ini? Yang satu, kita memperhitungkan bed size ya. Jadi di sini kita memperhitungkan nih, 50 gram ini adalah maksimum allowance yang diperbolehkan untuk bed size terkecil. Bed size terkecilnya berapa? 100 kg. Oke, sedangkan di sini kita nggak ngomongin bed size. Di sini maksimum allowance-nya itu dalam satuan konsentrasi. Jadi 500 mg per kilogram itu kan sama dengan 500 ppm ya, teman-teman. Di sini kita dalam satuan konsentrasi 500 mg per kilogram. Nah, kalau misalnya kita hitung, oke nih, kita perhitungkan ke bed size yang 100 kg ini. 500-nya kan kita kali 100 dong. Kita kali 100 kg. Berarti dapat 50.000 miligram. Diubah ke gram dibagi 1000. Dapatnya tetap sama ya, 50 gram. Betul? Iya, sama. Ya, bisa dipahami sampai situ? Oh iya ya, berarti harus ngelihat satuan dari pilihan jawaban ya Kak, berarti intinya ya. Betul. Oke Kak, Oke. kasih. Ya, sama-sama. Tadi apa ya? Tadi Kak Melisa tadi sepertinya nanya sesuatu Kak pas aku sedang menghitung. Oh enggak, aku tadi tuh di sini di MDD ini tadi ada tulisan kan maksimum daily dose dari produk berikutnya dikali dengan berat unit dosis dalam miligram. Ya, sebenarnya yang membedakan itu dari satuannya ya. Satuan akhir yang kita dapatnya apa? Kalau dengan rumus ini kita dapat satuannya konsentrasi ppm ya, miligram per kilogram. Kalau di sini kita
dapat satuannya tuh berapa banyak sih residu yang diperbolehkan ada dalam batch terkecil yang diproduksi di mesin tersebut, di alat tersebut. Gitu. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Kalau nggak ada, kalau nggak ada kita next. Kita next ke ini dulu ya, teman. Ya kita next ke sarana penunjang kritis dulu, nanti validasi metode analisis belakangan ya, karena buka slide yang berbeda. Kita habisin dulu di slide ini. Oke, sekarang kita ngomongin sarana penunjang kritis di industri farmasi. Sarana penunjang kritis yang pertama, udah jelas water system ya teman-teman. Kita tanpa air, apalah gitu ya, fungsinya kita tanpa air. Bisa apa kita tanpa air gitu kan. Di industri farmasi pun sama. Yang terpenting itu adalah air. Water system. Oke. Apa sih standar kualitas air yang digunakan di industri farmasi gitu ya? Gimana kita bisa memperoleh air yang memenuhi standar tersebut? Oke. Air semuanya awalnya dari raw water ya. Tapi raw waternya ya beda-beda ya, mangga terserah ya. Misal ada yang raw waternya air sungai, ada yang raw waternya air pump. Nah, itu mah terserah. Pokoknya itu sama starting point-nya sebagai raw water. Nah, dari situ kita mau membuat dia menjadi soft water dengan proses apa? Multimedia filter sama karbon aktif. Pasti yang teman-teman udah sering tahu kan, kayak yang buat ngilangin residu-residu, pengotor-pengotor. Kayak kita pakai batuan gede, batuan kecil, pasir gitu. Buat benar-benar mastiin nggak ada residu yang terbawa. Tuh, terus udah dapat soft water. Kita mau ubah nih jadi purified water. Nah, makanya ada yang namanya proses reverse osmosis sama elektrodeionisasi. Kalau air minum, kita pengen banyak kandungan mineral, kandungan, pokoknya ya vitamin dan segala macamnya. Beda ceritanya kalau air di industri farmasi ya. Kita malah pengen air yang gak ada apa-apanya gitu. Jangan ada kandungan logamnya, jangan ada ion-ionnya gitu kayak. Kenapa? Karena kan kalau kita mau bikin obat, kita pengennya air tuh bersifat inert ya, atau tidak memberikan reaksi atau tidak bereaksi dengan bahan kita. Nah, makanya kita menghilangkanlah semua kandungan logam-logam, mineral, ion dengan proses reverse osmosis dan elektrodeionisasi sehingga menghasilkan purified water. Nah, purified water udah bisa dipakai untuk produksi sediaan non-steril. Kita mau bikin sediaan sirup. Kita mau misalnya buat bikin tablet, buat pembasah dan segala macam. Nah, itu purified water PW udah bisa dipakai. Tapi kalau misalnya mau bikin sediaan steril, bisa nggak pakai PW? Nggak bisa. Apa sih yang membedakan standar kualitas purified water sama water for injection, teman-teman? Standar kualitasnya tuh bedanya di parameter apa sih? Ada yang tahukah? Kak Amalia, coba Kak Amal, kira-kira apa sih perbedaan parameter di purified water sama water for injection?
Kamal tak ada. Kamelisa deh, Kamelisa. Apa kira-kira, Apakah Kak? Perbedaan kualitas purified water sama water for injection tuh di parameter apanya sih? di parameter kayak di aliran airnya itu kalau untuk water for injection suhunya harus di atas 70. Itu doang sih aku tahu. Oke. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari proses tersebut gitu ya? Itu perbedaannya di parameter cemaran mikrobanya ya, teman-teman. Di produk non-steril, cemaran mikroba yang dipersyaratkan tidak seketat, tidak se-strict untuk produksi sediaan steril. Udah jelas ya, dari rute penggunaan obatnya, rute administrasi obatnya pun udah beda. Udah secara otomatis sediaan injeksi atau sediaan steril harus lebih terbebas dari mikroorganisme. Makanya ada yang namanya proses destilasi. Destilasinya gak cuman sekali destilasi langsung menghasilkan WFI. Kalau sekali destilasi mah cuman menghasilkan highly purified water. Kalau mau menghasilkan WFI harus destilasinya berulang kali atau yang teman-teman tahu dengan sistem looping ya. Looping di suhu berapa? Di suhu di atas 70 derajat Celcius. Gitu. Oke. Dijelasin nih. Penggunaan air di industri farmasi itu kayak gimana sih? Untuk sediaan steril, standar kualitas airnya harus pakai apa? Udah jelas ya, mau large volume parenteral, mau small volume parenteral, harus pakai WFI untuk pembuatannya. Terus sistem distribusinya pakai hot loop system. Kalaupun misalnya, nggak bisa nih pakai hot loop system, misal kayak lagi rusak atau memang nggak mumpuni, nggak mampu, gimana? Bisa nggak tetap bikin sediaan steril? Bisa, tapi harus ditampung segar dan penyimpanannya nggak boleh lebih dari 24 jam. Dan harus tervalidasi dulu, harus dipastiin pas dia udah ditampung, disimpan nih maksimal sampai 24 jam. Bener nggak cemaran mikroorganismenya tuh nggak melebihi yang dipersyaratkan. Kalau buat bikin tetes mata, tetes telinga, masih pakai purified water, difilter dengan filter 0,22 ya. Untuk sediaan non-steril, mau bentuk sediaan apapun, pakai standar kualitas airnya purified water. Untuk pembilasan akhir pada pencucian alat juga harus pakai purified water ya teman-teman. Jadi, oke nih misal pas nyuci alat pakai raw water, nggak pakai purified water. Tapi sebelum alatnya mau dipakai untuk berkontak dengan produk, terakhirnya dia harus dibilasnya pakai purified water. Biar apa? Biar kalaupun misalnya ada sedikit dua dikit air yang nggak kering, yang terbawa, yang nggak masalah. Karena standar kualitas air yang digunakannya memenuhi standar kualitas untuk proses produksi sediaan farmasi. Gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau belum ada kita next. Kita next ke HVAC. HVAC juga jadi salah satu parameter yang kritis ya di industri farmasi. HVAC itu apa sih? HVAC itu heat ventilation air conditioner. Oke. HVAC itu adalah sistem yang mengkondisikan lingkungan
melalui pengendalian suhu, kelembaban, pergerakan udara, dan partikel udara. Kenapa sih HVAC itu jadi salah satu penunjang kritis di industri farmasi? Karena udah jelas ya teman-teman. Partikel, mikroba, pokoknya segala jenis cemaran itu bisa dibawa oleh udara. Ya, makanya kita harus mengendalikan sistem tata udaranya, sistem aliran udaranya, agar apa? Agar meminimalisir yang namanya cemaran. Oke, ada beberapa bagian dari HVAC. Ini teman-teman bisa baca sendiri, kayak misal flow rate control fungsinya buat apa, heating unit buat apa, cooling coil buat apa. Itu bisa teman-teman baca sendiri. Oke. Ini adalah rekomendasi sistem tata udara untuk masing-masing kelas kebersihan. Ini udah pernah kita bahas juga pas kita ngebahas steril ya. Untuk ruang kelas kebersihan A, B, C, D yang masih bisa digunakan untuk produksi sediaan steril dengan nilai suhu dan kelembapan yang direkomendasikannya sekian. Nah, yang membedakannya udah jelas ya dari efisiensi saringan udaranya, terus dari pertukaran udaranya, aliran udaranya kayak gimana, itu menentukan klasifikasi kelas kebersihan dari ruangan tersebut. Oke, terus ruang kelas E. Ruang kelas E untuk produksi sediaan non-steril. Jadi sediaan non-steril apapun pasti produksinya tetap di ruang kelas kebersihan yang E. Nah, yang membedakan kelas E itu ada dua ya. Kelas E umum, kelas E khusus. Kelas E khusus tuh maksudnya gimana Kak? Bedanya apa? Yang kelas E khusus itu dia lebih dikontrol atau lebih dijaga kelembabannya. Biasa digunakan untuk produksi produk-produk yang memang bersifat higroskopis. Tuh, ini ya teman-teman harus hafal, wajib berapa sih maksimum partikel, cemaran partikel yang diperbolehkan di masing-masing kelas kebersihan dalam kondisi operasional maupun non-operasional dengan ukuran partikel tertentu. Wajib teman-teman tahu ya, dihafal. Oke, sekarang kita bahas tentang tekanan udara. Gimana sih tekanan udara di ruang produksi suatu industri farmasi secara umum ya? Oke, dari ruang pengemasan primer ke ruang antara, ke ruang pengemasan sekunder, dan keluar. Kenapa? Kenapa tekanan udara di ruang pengemasan primer jauh lebih tinggi daripada ruangan yang lainnya? Coba, ada yang bisa sedikit jelasin nggak? Kenapa nih Kak Melisa? Kok di aku nggak ada suaranya ya Kak? Yang aku lo ngomong. Oh. Karena kalau ruang pengemasan primer itu lebih tinggi biar udara yang di luar itu kan nggak masuk ke dalam ruangan primer. Jadi karena ruangan di luarnya itu atau ruangan yang lainnya itu punya kayak debu atau sejenisnya, akhirnya kan nggak nempel gitu ke produk langsung. Ya, betul. Pertama, konsep yang harus teman-teman pahami, udara itu mengalir dari yang tekanannya lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Oke, jadi kan kita pengennya udara yang lebih bersih itu yang ada di ruang pengemasan primer ya.
Karena ruang pengemasan primer di situ masih bersentuhan langsung dengan produk. Nah, karena kita pengennya udara yang di dalam itu jauh lebih bersih, makanya tekanan udaranya harus lebih tinggi. Biar apa? Biar tadi kata Kak Melisa bilang, udara dari luar yang lebih kotor, yang lebih banyak mengandung partikel, atau yang mungkin cemarannya jauh lebih banyak itu nggak masuk ke dalam. Karena ya tekanannya lebih rendah. Di mana-mana konsepnya udara itu mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, beda ceritanya kalau untuk produksi produk-produk beta-laktam, produk-produk hormon, produk-produk sitostatik atau obat-obat kanker. Tekanan di ruang antara atau di buffer itu pasti jauh lebih tinggi daripada masing-masing ruangannya. Kenapa kayak gitu? Nih, untuk produksi beta-laktam atau produksi hormon seks atau produksi sediaan sitostatik, kita kan nggak mau ya produk itu tuh keluar dari ruang atau dari area produksi kita ya. Kita nggak mau produk itu mencemari masyarakat luar atau bagian luar dari tempat produksi itu. Makanya gimana caranya nih kita ngejaga biar si produknya atau biar si cemarannya tuh nggak keluar dari tempat produksi kita dengan cara membuat ruang antara yang tekanan udaranya jauh lebih tinggi biar jadi sekat. Kenapa? Karena udara tidak bisa mengalir dari yang tekanannya lebih rendah ke yang tekanannya lebih tinggi. Tuh, oke. Nah, seperti itu. Untuk sediaan tablet, wah dia kan sediaan non steril Kak, biasa aja. Kenapa kok konsep tekanan udaranya ngikutin buat sediaan sitostatik, hormon dan lain-lain? Karena kalau ngomongin produk sediaan tablet itu udah jelas ya berdebu banget, kayak kita nggak mau tuh si debu-debu keluar dari ruang produksi, kita nggak mau debu-debu itu malah mencemari lingkungan luar, makanya tekanan di dalam ruang produksi harus lebih rendah daripada tekanan di koridor. Biar apa? Biar debu-debunya itu, biar cemaran-cemarannya itu nggak keluar dari ruang produksi untuk menghindari yang namanya cross contamination. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, cukup bisa dipahami ya. Sekarang kita ngomongin uji stabilitas. Sebenarnya ngomongin uji stabilitas simple aja ya teman-teman. Uji stabilitas dilakuin buat apa? Buat memastikan, buat make sure, buat tahu seberapa stabil sih sebenarnya produk kita. Bisa tahan berapa lama sih di pasaran? Dia masih bisa dijamin kualitasnya masih oke tuh dalam jangka waktu berapa lama sih? Gitu ya. Oke, untuk melakukan uji stabilitas itu berdasarkan apa sih? Kok bisa dapat suhu segitu tuh dari mana sih, Kak? Dari zona iklim. Ya, masing-masing negara dengan zona iklim yang berbeda pasti kondisi suhu dan kelembaban untuk melakukan uji stabilitasnya pun berbeda. Karena Indonesia masuk ke zona iklim 4B dengan kondisi sangat panas dan lembab, jadi kondisinya seperti ini. Pertama, untuk uji stabilitas jangka panjang. Uji stabilitas jangka panjang secara umum untuk produk-produk yang disimpan atau yang kondisi penyimpanannya di suhu ruang dilakukan di suhu 30 derajat Celcius plus minus 2 dengan nilai kelembaban 65 plus minus 5%.
Oke, uji stabilitas jangka panjang ini dilakukan minimal selama 1 tahun dengan interval pengujian pada tahun pertama dilakukan setiap 3 bulan, tahun kedua dilakukan setiap 6 bulan, dan di tahun ketiga dan seterusnya dilakukan setiap 12 bulan. Jadi misal, ada industri farmasi nih, udah selesai ngelakuin uji stabilitas dipercepat. Terus ngedaftarin nih ke BPOM, uji stabilitas dipercepatnya tuh 6 bulan. Daftarin ke BPOM, stabil, berarti dapat masa kadaluarsa 2 tahun. Tapi kayak dia yakin nih sebenarnya produknya stabil kok sampai 3 tahun. Gimana caranya? Data apa yang harus di-provide? Yang harus di-provide adalah data uji stabilitas jangka panjangnya. Oh, lu mau klaim 3 tahun ED-nya, ya udah lu lakuin lah uji stabilitas jangka panjang atau real time-nya selama 3 tahun. Oh, ternyata memang sampel lu masih oke selama 3 tahun. Nah, ya udah lakuinlah variasi ke BPOM buat dapat masa ED yang lebih panjang. Terus, uji stabilitas dipercepat. Uji stabilitas dipercepat dilakukan di suhu berapa? Dilakukan di suhu 40 derajat plus minus 2 dengan nilai kelembaban 75% plus minus 5. Dilakukan selama 6 bulan dengan interval pengambilan sampel setiap 3 bulan. Oke, ini untuk produk yang suhu penyimpanannya di suhu ruang. Oke, kalau produk-produk yang suhu penyimpanannya di suhu dingin atau di lemari es, itu kondisi uji stabilitas jangka panjang dan uji dipercepatnya di suhu berapa? Coba aku tanya. Maaf, Kak, kenapa tadi, Kak? Kalau misalnya produk-produk yang kondisi penyimpanannya harus disimpan di lemari es, uji stabilitas jangka panjang dan uji stabilitas dipercepatnya dilakukan di suhu berapa? Kalau dipercepatnya berarti di suhu 15 sampai 15 atau 25 ya? Kayak 25 plus minus 2. Ya, untuk produk-produk yang disimpan di lemari es, uji stabilitas jangka panjangnya disimpan di suhu 5 derajat Celcius plus minus 3. Tidak diatur kelembabannya karena di dalam kulkas. Ya, nggak diatur kelembabannya. Sama dilakuin minimal 1 tahun. Uji stabilitas dipercepatnya dilakukan di suhu berapa? Di suhu 25 derajat Celcius plus minus 2 dengan nilai kelembaban 60% plus minus 5. Sama dilakukan selama 6 bulan dengan interval pengujian setiap 3 bulan. Oke? Sampai situ ada yang mau ditanyain teman-teman? Kak mau nanya, Kak. Boleh. Kalau yang kemarin sih pernah ada itu di soal TO yang tipe ruang penyangga udara, Kak, yang kayak kaskade, bubble, sama sing itu, Kak. Kalau untuk yang produk beta lactam sama hormon gitu kan masih bingung ya, Kak. Itu itu pakai tipe kaskade apa kayak gitu. Bisa minta dijelasin. Tipe kaskade apa? Iya, yang bubble sing kayak gitu, Kak. Yang Jujur, ada aku juga belum tahu nih tipe-tipe kaskade. Nanti coba aku cari dulu di POPP ya, Kak. dia itu tipe ruang penyangga udara, Kak. Ada tipe kaskade, tipe bubble, sama sing kayak gitu. Nah, kemarin tuh agak bingung sih jawabnya yang beta lactam sama hormon. Oke. Oke, nanti coba aku cariin dulu di POPP ya.
Ya, Kak. tipe-tipenya tuh ada apa aja dan bagaimana pengaplikasiannya untuk masing-masing jenis produk. Iya, Oke, pasti, Kak. ya. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman sampai sini? Kalau nggak ada sebentar ya, kita lanjut ke yang validasi metode analisis sedikit sebentar. Oke, mari kita bahas tentang validasi metode analisis. Oke, validasi metode analisis tuh sebenarnya tujuannya buat apa sih? Validasi metode analisis itu tujuannya untuk menjamin kalau analisis yang kita lakuin tuh benar, data yang didapatnya tuh bisa dipertanggungjawabkan dan diakui kebenarannya. Kayak misal, oke, kita nguji kadar nih. Kadar tablet paracetamol. Dapat nih hasilnya 99%. Ketika kita ditanya, ini hasilnya yakin benar. Misalnya kita cuma jawab yakin. Kenapa bisa yakin? Nah, kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita cuma jawab karena ya kita ngerjainnya benar-benar dan bla bla bla, nggak mungkin dong. Kita lagi ngomongin obat nih, kita lagi ngomongin hal sains nih, masa mau jawab kayak gitu kan. Nah, gimana sih kita bisa menganggap data yang kita provide tuh, data yang kita hasilkan tuh benar, bisa dipercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan? Ya dengan cara validasi metode analisis. Ketika memang metode kita sudah tervalidasi, alat yang kita gunakan sudah terkualifikasi, berarti kita bisa dengan yakin menjawab kalau memang data yang kita hasilkan itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan ya, kayak karena ya metodenya udah tervalidasi gitu. Berarti hasilnya, data yang dihasilkan pasti bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke. Apa aja sih parameter-parameter untuk validasi metode analisis? Oke, pertama, ada yang namanya spesifisitas, ada yang namanya selektivitas. Kapan dia jadi spesifisitas, kapan jadi selektivitas? Tergantung. Metodenya dipakai untuk analisa single komponen atau multi komponen. Ketika metodenya hanya untuk single komponen nih, satu doang zat aktifnya, berarti kita perlu melakukan yang namanya spesifisitas. Kita harus tahu, oh metode ini tuh bisa spesifik mendeteksi terhadap senyawa yang dituju atau enggak. Ya, bisa membedakan dengan matriks atau enggak. Atau misalnya bisa membedakan dengan senyawa metabolitnya atau enggak.
gitu. Intinya kita pengen metodenya benar-benar bisa spesifik buat mendeteksi ke senyawa yang kita mau, yang kita tuju. Kalau misalnya metodenya untuk multi komponen, misal zat aktifnya ada 2 nih. Nah, berarti parameternya jadi selektivitas. Kenapa? Berarti metodenya harus bisa selektif membedakan antara 2 zat aktif tersebut. Ya, tidak hanya spesifik terhadap satu zat, tapi dia harus bisa selektif membedakan 2 zat aktif tersebut. Terus, parameter yang selanjutnya ada linearitas. Linearitas itu apa sih? Linearitas itu untuk membuktikan bahwa respon hasil analisa itu bisa proporsional terhadap konsentrasi dari komponen yang kita analisa. Atau ketika perubahan konsentrasinya itu akan berbanding lurus terhadap perubahan respon yang dihasilkan oleh alat. Itu linearitas. Ya, jadi biasanya kita bikin larutan dengan deret konsentrasi tertentu, terus kita analisa dan kita lihat nilai koefisien korelasinya. Semakin dia mendekati 1 berarti semakin baik. Ya, berarti semakin linear antara respon alatnya sama konsentrasi dari senyawa kitanya. Oke, terus ngomongin batas deteksi LOD dan batas kuantifikasi LOQ. Biasanya parameter LOD LOQ ini dilakukan untuk memvalidasi metode analisis yang digunakan untuk mendeteksi impurity. Oke. Logikanya impurity itu pasti konsentrasinya sangat kecil. Namanya juga impurity ya, pengotor. Pasti ada batas konsentrasi tertentunya. Nah, makanya kita juga harus make sure dong metodenya cukup mampu atau cukup mumpuni nggak sih untuk menganalisa suatu senyawa dengan konsentrasi yang kecil. Ya, makanya ada parameter batas deteksi atau limit of detection. Untuk apa? Untuk tahu nih berapa sih konsentrasi terendah yang masih mampu terdeteksi oleh metode kita. Biasanya pakai apa nih parameternya? Pakai respons visual. Misal, ngecek pakai spektro, masih kebaca nggak absorbansinya? Ngecek pakai HPLC, masih muncul nggak peak-nya? Ya, puncaknya masih ada atau enggak? Atau bisa juga pakai respon signal to noise ratio. Jadi apakah puncak yang dihasilkan masih jauh lebih besar daripada noise atau pengotor di spektrumnya? Gitu. Itu batas deteksi. Kalau batas kuantifikasi atau limit of quantification apa? Itu adalah konsentrasi terendah yang masih mampu terkuantifikasi atau dihitung dengan akurat dan presisi. Jadi, di batas berapa sih, di hasil berapa sih hasilnya tuh masih bisa dihitung. Kalau misalnya hasilnya di atas LOD tapi tidak di atas LOQ, masih bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena tingkat akurasi dan presisinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Karena dia ada di bawah nilai batas kuantifikasi, batas kemampuan metodenya. Oke, terus selanjutnya ada akurasi. Akurasi itu kedekatan hasil analisa dengan nilai yang sebenarnya. Terus ada presisi repeatabilitas. Kalau dari namanya juga udah jelas ya, repeatabilitas, keterulangan hasil analisa individual. Maksudnya keterulangan hasil analisa tanpa pengaruh atau perbedaan apapun. Tapi ada juga yang namanya presisi antara. Kalau presisi antara itu adalah keterulangan hasil analisa pada perbedaan hari, perbedaan analis, maupun perbedaan alat. Apakah hasilnya masih bisa tetap presisi walaupun dikerjakan di hari yang sama?
apakah hasilnya masih tetap bisa presisi ketika dilakukan oleh analis yang sama, analis yang berbeda, atau dilakukan di instrumen yang berbeda gitu. Terus ada juga yang namanya robustness. Robustness itu ngomongin apa sih? Ngomongin metodenya tuh udah cukup robust belum ketika ada perubahan kecil yang mempengaruhi metodenya. Misal, kita pakai air buat fase gerak. pH air itu kan mungkin ya untuk berubah-ubah. Misal, pH airnya nggak selalu 7 aja. Kadang 6,5, kadang 6, kadang 7, sekian. Nah, apakah perubahan kecil dari pH itu mempengaruhi secara signifikan pada metodenya? Harusnya, kalau metodenya sudah cukup robust, perubahan kecil tersebut tidak akan mempengaruhi hasil analisa. Gitu. Ini teman-teman pasti udah sering lihat ya tentang akurasi dan presisi. Kalau ini udah jelas akurasinya jelek karena jauh dari titik pusat, presisinya juga jelek karena keterulangan antar titiknya jauh. Ini akurasinya memang tinggi dekat ke titik pusat, tapi presisinya jelek karena keterulangan tiap titiknya masih jauh-jauh. Terus ini, presisinya memang bagus, keterulangannya dekat, tapi dia akurasinya jelek karena jauh dari titik pusatnya. Kalau yang ini baru akurasi tinggi, presisi tinggi. Dia dekat titik pusat dan keterulangannya baik. Oke, dari parameter-parameter tadi, apakah untuk setiap metode analisa itu harus dilakukan validasi metode analisis dengan parameter sebanyak itu? Enggak ya teman-teman. Dibedakan untuk uji kualitatif, uji kuantitatif. Uji kuantitatifnya juga nanti dibedain buat ngitung kadar atau buat ngitung impurity. Ya, kalau untuk uji kualitatif, kan kualitatif itu kita tidak akan mengkuantifikasi hasilnya berapa ya. Kita cuma pengen tahu aja, oh di dalam obat itu beneran ada paracetamolnya atau enggak. Jadi yang diperlukan hanya apa? Hanya spesifisitas. Biar apa? Biar kita bisa menjamin bahwa yang terdeteksi itu benar-benar memang spesifik paracetamol. Gitu. Uji kuantitatif. Kalau uji kuantitatifnya untuk menghitung impurity dalam suatu sediaan, lakuin semua parameter, termasuk LOD dan LOQ. Kalau misalnya uji kuantitatifnya untuk menganalisa kadar, nggak perlu kita lakuin LOD dan LOQ. Kenapa? Karena konsentrasinya sudah pasti besar. Ya, sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan, bisa tercover oleh metode tersebut. Dibuktikan dengan apa? Dengan data uji linearitas. Oke. Sampai situ untuk validasi metode analisis, ada yang mau ditanyain teman-teman? Gak ada? Udah cukup bisa dipahami? Kalau nggak ada, sebenarnya materi kita udah habis untuk kualifikasi, validasi, dan uji stabilitas. Kak, bahas Ya. soal kemarin aja yuk. Yang mana? Yang kuis. Oh, kuis CPOB. Iya. Boleh. Sepertinya aku ada filenya sebentar. Wait. Nih.
Share screen-nya udah muncul belum teman-teman? Sudah. Oke, terlihat cukup jelas ya, segede gini. Jelas, Kak. Oke. Mari kita coba bahas ya soal pretest kemarin. Soal pertama, sebuah industri farmasi memproduksi obat anti diabetes sejak 10 tahun yang lalu. Saat ini, industri farmasi tersebut akan mengganti pemasok bahan baku yang digunakan sebagai zat aktif untuk pembuatan obat. Validasi apa yang dilakukan terhadap zat aktif tersebut? Oke, di sini kita lihat yang mau diganti apa. Yang mau diganti itu kan pemasok bahan bakunya aja ya. Maksudnya bukan aja juga sih, tapi kan memang sejauh ini tuh kita sebagai industri farmasi seperti yang aku pernah bilang harus selalu punya second source untuk masing-masing atau untuk setiap bahan baku. Nggak boleh cuma mengandalkan dari satu supplier aja. Ya, tadi kita udah bahas kalau validasi concurrent, apakah kita harus validasi ulang 3 batch? Enggak kan? Tapi proses validasinya bisa dilakukan bersamaan dengan proses produksi. Kok kayak gitu, Kak? Ketika kita menerima bahan baku dari supplier yang berbeda, apakah kita menerapkan spek yang berbeda? Enggak. Enggak. Ya, sebelum kita bisa, oke, bahan baku dari supplier B bisa kita pakai. Kita pasti udah memastikan kalau bahan baku dari supplier B tersebut tetap memenuhi spesifikasi yang kita punya atau yang ditetapkan oleh kita. Gitu. Makanya cukup dengan validasi concurrent atau ya kita nggak perlu validasi ulang, bisa sembari berjalan karena ya bahan bakunya kan tetap pasti masuk spek yang kita tetapkan, tapi kita juga tetap harus punya data validasi menggunakan bahan baku dari supplier yang baru tersebut. Gitu. Sampai situ bisa dipahami? Kecuali ya teman-teman, kecuali kalau misalnya kita mau ganti formula atau kita pokoknya ya kita beneran ngeganti formulanya, ngeganti bahannya gitu. Nah, itu mah kita harus validasi lagi ulang 3 batch gitu. Jadi kayak ngedaftarin lagi aja tradisional ya. Atau yang prospektif yang 3 batch berturut-turut itu. Gitu. Next. Suhu looping buat WFI tadi seperti yang udah dibahas di atas 70 derajat Celcius ya. Biasanya dilakukan di suhu 71 sampai 80 derajat Celcius. Biasanya dikontrol di suhu segitu di aplikatifnya. Oke. Terus, di tahap apa sih buat menghilangkan kesadahan air dalam sistem pengolahan air? Cuman untuk menghilangkan kesadahan ya teman-teman. Berarti water softener baru di proses awal ya. Belum sampai kita mau ngilangin ion-ion, belum sampai kita mau menghilangkan mineral-mineral ya. Jadi kita pakai softener. Kok bergeser? Oke, next. Cross contamination atau pencemaran silang yang mempengaruhi mutu dan keamanan dari bahan baku atau produk yang digunakan, termasuk temuan yang bersifat apa? Udah jelas ya, cross contamination itu pasti kritis karena dia pasti membahayakan nyawa pasien. Kita nggak tahu loh yang mencemari itu bahan apa. Terus apakah pasien dengan kondisi tertentu tuh bisa mentolerir
bahan yang mengkontaminasi tersebut, nah itu kita nggak tahu. Jadi udah pasti dia temuannya kritis. Nggak boleh ada yang namanya pencemaran silang atau cross contamination. Oke. Bagian yang punya tugas untuk memastikan bahwa industri farmasi tersebut telah melaksanakan sistem mutu sesuai dengan CPOB. Itu manajemen puncak ya, bukan quality assurance. Karena ini udah memastikan secara keseluruhan. Oke. Oke, manajemen puncak. Teman-teman pada punya file CPOB-nya kan? Yang peraturan nomor 34, peraturan BPOM nomor 34 tahun 2018-nya pada punya kan ya? Kalau misalnya ya lagi gabut gitu kayak siang-siang daripada nge-scroll TikTok, nge-scroll Instagram, better sambil kayak ya screening aja tuh CPOB biar seenggaknya tuh yang kelewat mata kebaca sedikit-sedikit gitu ya. Jadi teman-teman juga kayak nggak awam gitu sama si isi CPOB-nya tuh sebenarnya ada apa aja sih gitu. Secara fullnya, lengkapnya. Oke, kita next. Suatu industri farmasi mempunyai mixer pencampur tablet yang rusak. Kemudian diperbaiki dan akan dipakai kembali. Maka hal yang dilakukan oleh industri farmasi tersebut adalah, ya jelas ya, kita harus melakukan kualifikasi operasional dulu. Udah dibenerin, mesinnya rusak, terus dibenerin, beneran bisa beroperasi kembali atau enggak gitu ya. Jangan-jangan pas dibenerin tuh cuman bisa nyala doang atau cuman terinstall doang, tapi tidak beroperasi kembali. Nah, terus bagian yang memiliki tugas dalam memeriksa dan menerima bahan kemas yang akan digunakan dalam proses produksi. Udah jelas QC ya, mau bahan kemas, mau bahan baku, mau produk jadi, mau produk antara, semua yang melakukan pemeriksaan adalah quality control. Jadi mulai dari bahan awal sampai produk jadi, semua pemeriksaan dilakukan oleh bagian quality control. Oke, seorang apoteker di suatu industri sedang membuat desain ruangan yang digunakan untuk pengemasan sirup kering amoksisilin ke dalam botol 100 ml. Apakah kelas yang digunakan dalam proses pengemasan tersebut? Ini salah kuncinya teman-teman. Harusnya jawabannya apa? D. Yakin deh. Bukan Kak. Iya, betul. Sirup kering amoksisilin ya. Kecuali kalau misalnya injeksi kering. Injeksi kering kan kita kalau misalnya injeksi kering kita nggak lakuin proses apapun ya. Kita kayak udah beli bahan dengan ukuran partikel tertentu, bahannya tuh biasanya udah dalam kondisi steril. Jadi kita langsung buka juga di ruang kelas A, langsung diisi, itu baru dilakukan di ruang kelas A. Kalau misalnya sirup kering amoksisilin, sediaan non-steril, semua proses produksi sediaan non-steril dilakukan di ruang kelas E. Oke. Oke, kita next. Bagian dalam suatu industri farmasi yang memiliki tugas dalam meluluskan suatu produk untuk dapat rilis. Berarti tugasnya QA ya. Kalau QC cuman sebatas sampai melakukan pemeriksaan, ngeluarin hasil pemeriksaan, cuman menentukan oh dia memenuhi spesifikasi atau tidak memenuhi spesifikasi. Misal oke nih memenuhi spesifikasi, tapi tetap
Yang menentukan nih produk rilis atau enggak tetap QA. Karena walaupun dia memenuhi spesifikasi, belum tentu tidak ada kejanggalan dalam prosesnya dari awal sampai akhir. Oke. Terus, suatu industri farmasi wajib memiliki sistem pengolahan udara yang baik. Dalam sistem pengolahan udara tersebut, terdapat bagian yang berfungsi untuk menjaga kelembaban dari udara apabila kelembaban udara terlalu rendah. Fungsi dari bagian apa? Udah jelas ya, kelembaban. Kelembaban pasti fungsinya humidifier. Sebenarnya ini harus dibaca lagi sih yang fungsi bagian-bagian dari HVAC tadi. Oke, kamu malah geser. Next. Suatu industri farmasi ingin mengembangkan sediaan injeksi parenteral mengandung zat aktif X. Zat aktifnya punya karakteristik yang mudah terurai dalam panas, mudah teroksidasi, dan sangat sensitif terhadap cahaya sinar energi tinggi. Berarti, metode sterilisasi apa yang dapat dilakukan untuk sediaan tersebut? Udah jelas dengan metode filtrasi ya. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung ya kayak, sebenarnya kalau prakteknya tuh di industri farmasi emang teoritis itu atau enggak sih? Enggak sih teman-teman. Sebenarnya prakteknya di industri farmasi ya, kan kalau kita ngomongin industri, ngomongin bisnis ya, ngomongin duit juga ya, kayak kita ngomongin gimana semuanya tetap bisa bagus kualitasnya, tapi cost-nya juga masih tetap masuk. Di industri farmasi pasti pertama-tama kalau tanpa kendala ya, kalau tanpa kendala bahannya nggak tahan panas, kalau tanpa kendala bahannya higros, pasti sediaan steril, milihnya metode sterilisasinya pakai sterilisasi akhir. Ya, pakai autoclave. Karena udah jelas dari segi cost dia lebih rendah. Tapi kalau ternyata dengan segala keterbatasan, oh bahannya memang nggak tahan panas, nggak bisa kalau kena panas, ya mau nggak mau harus pakai metode aseptis, pakai metode filtrasi berarti. Tapi sebenarnya metode aseptis itu cost-nya amat sangat besar. Jadi selama masih bisa sterilisasi akhir, usahain sterilisasi akhir. Tuh. Sebenarnya dari tingkat tingkat keberhasilan produk sterilnya pun lebih tinggi dengan metode sterilisasi akhir ya. Oke, bagian yang bertanggung jawab dalam penanganan keluhan apabila ditemukan obat yang rusak. Itu baru quality assurance. Biasanya bagian yang menampung keluhan dari entah dari rumah sakit, entah dari BPOM, entah dari customer atau pasien atau pengguna, itu di bagian quality assurance. Atau ada juga industri farmasi yang punya subbagian dari quality, namanya quality system. Tuh. Oke. Next, suatu industri farmasi mau memproduksi satu batch sediaan yang berjumlah 10.000 box. Industri farmasi tersebut akan mengambil sampel bahan awal untuk tujuan pengujian identitas. Berarti banyak sampel yang harus diambil, berarti pakai pola P ya. Pola P itu rumusnya gimana? 0,4 dikali akar N. Berarti akar 10.000 dikali 0,4. Tuh.
Oke, kita next. Industri farmasi mau melakukan uji stabilitas dipercepat terhadap tablet ondansetron. Berarti kondisinya di suhu berapa dengan RH berapa? Suhu 40 sampai 40, 45. ya RH 75. Kalau uji stabilitas jangka panjangnya di 30 kondisi 30 RH 60. RH-nya 60, yakin? 65, Kak. 65. Ya, RH 65%. Oke, penarikan kembali yang dilakukan oleh karena kesadaran dari industri farmasi itu sendiri yang menemukan bahwa telah terjadinya kesalahan formula yang dapat menyebabkan kerusakan pada kualitas, stabilitas, dan mutu produk. Nah, kalau karena kesadaran sendiri, karena niat baik sendiri, itu disebutnya voluntary recall. Tapi kalau karena perintah BPOM, disuruh BPOM karena ada temuan, berarti itu namanya mandatory recall. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Kak mau tanya, Boleh, Kak Isti. ini Kak, aku masih kadang suka kayak ketukar kalau misalnya bedanya yang validasi prospektif terus retrospektif gitu Kak. Kemarin tuh ada soal Mhm. produk sudah lama diproduksi tapi belum divalidasi gitu Kak. Itu prospektif kah, konkuren kah atau retro? Pertama, Masih soal yang Kak Isti temukan itu masih mengacu pada CPOB 2012. Itu pasti ujung-ujungnya pertanyaannya, jawabannya ke retrospektif. Jadi, kalau di CPOB 2012 dulu masih mengcover yang namanya, karena dulu belum semua industri menerapkan yang namanya CPOB, banyak obat-obat yang udah diproduksi puluhan tahun, tapi belum pernah divalidasi. Jadi harus dilakukan validasi apa? Validasi retrospektif. Tapi sekarang kita sudah tidak mengacu ke situ. Sekarang kita sudah mengacu ke CPOB 2018 dengan asumsi, dengan anggapan bahwa sudah tidak ada lagi obat yang beredar di Indonesia yang belum dilakukan validasi. Jadi pertanyaannya sudah tidak akan relate kalau dikaitkan dengan CPOB 2018. Gitu, Kak. oke Kak, makasih. Ya, sama-sama, Kak Isti. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Berarti kalau sebenarnya untuk di UK sekarang masih banyak yang ngacu ke CPOB 2012 ya, Kak? Sebenarnya sih bukan di UK-nya kali ya. Lebih ke, kan sebenarnya teman-teman biasanya banyak dapat latihan soal dari kakak-kakak tingkatnya ya. Nah, sedangkan kakak-kakak tingkatnya kan ya pas kakak tingkatnya misal soal turunannya tuh masih soal yang ngacu ke CPB 2012. Nah, makanya masih banyak soal-soal campuran gitu loh yang teman-teman temuin. Kayak kualifikasi itu masih soal-soal hampir semua soal sih yang ditemui kayak kualifikasi itu masih yang kayak cuman 4 doang. Ya, Desain yang instalasi operasional sama kinerja nggak sebanyak yang di CPOB 2018. ya itu karena biasanya soal-soal yang teman-teman temuin tuh banyak ya masih soal-soal turunan yang masih refer ke CPOB 2012 gitu.
Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Nggak Udah. ada? Oke, kalau udah cukup, berarti pertemuan untuk bab CPOB, kualifikasi, validasi, uji stabilitas udah selesai. Minggu depan, Selasa, Rabu kita lanjutin ke bab manajemen ya teman-teman. Di Iya. jam yang sama, jam 7 malam. Oke, Kak, jangan mau lupa. nanya, Oh, berarti boleh. dua- Siapa ya? dua pertemuan lagi ya Kak ya? Iya, Iya. Heeh. bab manajemen sama farmakokinetik ya Kak. Kita padatin di minggu depan aja ya. Jadi minggu depan kita 2 kali pertemuan. Pertemuan pertamanya Selasa, Rabu. Mungkin selanjutnya bisa di Kamis Jumat, nggak apa-apa. Iya. Oke. Kak, sama PPT-nya belum ya Kak? Tolong di-share. Oh iya. Nanti aku share ya. Iya. Jangan lupa absennya diisi ya. Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, cukup sekian untuk pertemuan malam ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak.